syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Dalil Muslim Al-Aql, dan di mana terakhir pembahasan kita terkait maratibul Islam atau maratibul ad-din, runtutan-runtutan agama. Ada Islam, iman, dan ihsan, yang sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis Jibril alaihissalam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan membahas terkait al-Islam, karena martabat yang pertama dalam agama adalah al-Islam. Nah, Islam, apa sih Islam itu? Islam secara pengertian, secara bahasa, artinya al-istislam wal khudu' fil zahir faqat. Islam secara pengertian secara bahasa atau pengertian yang pertama, artinya al-istislam. Apa al-istislam? Menyerah diri. Wal khudu' dan tunduk fil zahir faqat. Fil zahir faqat. Pada zahirnya saja, yang nampak saja. Berserah diri dan tunduk secara zahir. Maksudnya apa? Berserah diri dan tunduk dalam hal apa? Dalam tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun fil zahir faqat, secara zahir saja. Maka orang-orang yang menampakkan keislaman pada dirinya secara zahir, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, maka kita hukumi mereka sebagai orang yang muslim, beragama Islam. Walaupun di batin belum tentu dia meyakini agama tersebut ataupun apa yang dia lakukan tersebut dari ibadahnya. Tetapi secara zahir, karena dia menampakkan nilai-nilai Islami, maka kita hukumi dia sebagai orang muslim. Ini adalah pengertian pertama dari Islam. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan tentang kaum A'rab, ya. Allah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab mengatakan, kita ini sudah beriman, sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah beriman. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu. Katakanlah bahwa kalian itu sebenarnya belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kita ini sudah muslim. Anda sudah menampakkan nilai-nilai zahir dari keislaman, maka dia dihukum sebagai muslim. Tapi dihukumnya sebagai orang mukmin belum tentu. Karena yang baru nampak ada zahirnya. Mereka baru mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan salat, zakat dan haji, tapi belum memahami arti dari ibadah-ibadah tersebut. Maka mereka dihukumi muslim, tapi belum tentu sebagai seorang mukmin. Nah, dari ayat ini pula kita bisa ambil kesimpulan bahwa iman dan Islam itu berbeda. Iman dan Islam itu berbeda. Dan sebagaimana di hadis Jibril, bahwa Islam adalah runtutan pertama, iman runtutan yang kedua yang lebih tinggi daripada Islam. Baru pengertian kedua dari Islam ataupun secara istilahnya, Islam merupakan al-istislam wal khudu' wal inqiyadil kamil fil zahir wal batin. Bahwa Islam itu adalah al-istislam, menyerah diri, ya, berserah diri, wal khudu' wal inqiyad, dan tunduk serta patuh. Tunduk dan patuh al-kamil secara sempurna fil zahir wal batin, baik secara zahirnya yang nampak, baik secara batin yang tidak nampak, hatinya, jiwanya,
juga menunjukkan nilai-nilai Islam. Jadi bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa, zakat dan haji, bukan cuma melakukan ibadah-ibadah ini hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga disertai dengan keyakinan bahwa ibadah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang melakukannya akan diberikan pahala. Nah, ini merupakan Islam yang sempurna. Bukan hanya nampak secara zahirnya saja, tetapi secara batin juga dia menerapkan nilai-nilai Islam. Ini pengertian kedua. Makanya di sini fal Islamu bimakna al-awwal dunal iman, amma bimakna tsani fa huwa awsa' minal iman, bal huwa musawin bil ihsan. Makanya di sini dikatakan Islam kalau dilihat dari pengertian yang pertama, ya, fal Islam bimakna al-awwal, kalau dilihat dari pengertian yang pertama dunal iman, maka Islam tersebut berbeda dengan iman. Islam secara nampak doang, berarti dia berbeda dengan iman. Tetapi kalau dipahami dengan makna yang kedua, ya, bahwa Islam itu adalah tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah secara sempurna, baik yang nampak dan yang batin, yang tidak nampak, maka ini hampir sama dengan iman, bahkan lebih tinggi dari iman. Ya. Atau musawin bil ihsan, hampir sama dengan ihsan kedudukannya. Ya. Makanya juga ada kaidah ataupun perkataan ulama, ya, al-Islam wal iman, ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Iman dan Islam itu kalau bersatu, ya, artinya kalimat iman dan Islam itu disebut dalam satu kalimat, ya, satu perkataan ataupun satu kalimat, berarti iman dan Islam ini berbeda maknanya. Iman memiliki makna tersendiri dan Islam memiliki makna tersendiri. Tetapi tapi dia terpisah, hanya disebutkan iman saja tanpa ada Islam, atau disebutkan di dalam ayat hanya Islam saja tidak iman, berarti makna Islam ini juga makna iman. Iman juga berarti makna Islam. Ini jika dia terpisah. Tapi jika disatukan dalam satu kalimat, mereka memiliki makna masing-masing. Baik. Nah, setelah kita mengetahui apa arti Islam, bahwa Islam itu bukan cuma sekedar agamanya orang-orang Muslim, tetapi arti Islam adalah penyerahan diri, ya, tunduk dan patuh dengan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, ya, dengan keyakinan, dan dilakukan secara zahir ataupun batin. Kita juga harus mengetahui rukun-rukun Islam. Kita sudah mengetahui maknanya, kita harus tahu rukun Islam itu apa saja, atau ada berapa rukun Islam itu. Sesuai dengan hadis Jibril yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa rukun Islam memiliki 5 rukun. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersahadat ataupun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada utusan selain utusan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua, iqamus shalah, yaitu dengan mendirikan salat. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, kita harus melakukan salat sebagai rukun kedua dari Islam. Yang ketiga, itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima dan yang terakhir dari rukun Islam adalah hajju baitillahil haram, berhaji kemana? Ke Baitullah Haram, ke Baitullah, ke Ka'bah, ataupun di Mekah. Faman syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asbaha musliman hukman
wa alzama bi ada'i shalawatil maktubah in kana balighan wa shama ramadhana idza syahidahu wa adda zakata ma lahu idza wajabat alaihi wa hajja baitallahi in istata'a dzalik fa huwa muslim lahu ma lil muslimina wa alaihi ma 'alal muslimin. Di sini dikatakan faman syahida, barang siapa yang telah bersyahadat, bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, asbaha musliman hukman, berarti dia sudah menjadi seorang muslim. Jadi ingin menjadi seorang muslim itu simple, ya. Tinggal mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah menjadi seorang yang muslim. Nah, ketika dia sudah menjadi seorang muslim, al-jama' bi ada'is shalawatil maktubah in kana balighan. Ya. Kalau dia sudah menjadi seorang muslim, sudah bersyahadat, maka dia diwajibkan untuk apa? Untuk menunaikan sholat 5 waktu. Sholat yang diwajibkan, ya, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. 4 rakaat. Ya. In kana balighan, jika dia sudah baligh. Jika orang itu sudah balik, maka dia diwajibkan untuk menunaikan ataupun melaksanakan ibadah sholat. Kalau belum balik, dia belum diwajibkan untuk sholat, tapi wajib diajarkan untuk sholat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah anak-anak kalian sholat, wadribuhum sab'an, dan boleh dipukul. Tentu pukul jangan pakai golok, ya, nggak boleh. Dipukul dengan pukulan yang memberikan pelajaran. Kalau umurnya sudah 7 tahun, boleh kita memukul anak kita yang sudah 7 tahun kalau dia masih enggan untuk sholat, walaupun belum diwajibkan sholat, tapi sebagai pembelajaran, ya. Karena kalau tidak dilatih, kalau tidak diajarkan dari dini, dari kecil, belum tentu nanti dewasa dia mau sholat. Pasti belum tentu, kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Insya Allah, dengan izin Allah dan taufiknya, jika kita selalu mengajarkan dan mempersiapkan anak kita dari semenjak dini, semenjak kecil untuk sholat, dipahamkan dengan sholat, apa itu sholat, bagaimana itu sholat, insya Allah kelak nanti dia dewasa, balik, insya Allah tidak akan meninggalkan sholat dan akan menjadi muslim yang baik. Nah, ini kewajiban yang kedua setelah dia kewajiban yang pertama setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Baru wasoma ramadhana idza syahidahu. Baru dia diwajibkan juga, ya, setelah mengucapkan kalimat syahadat, menunaikan sholat, dia juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan idza syahidahu. Jika dia melihat ataupun bertemu dengan bulan Ramadan. Yang tidak bertemu bulan Ramadan masih tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, orang-orang yang sudah wafat sebelum Ramadan dia nggak bakal diwajibkan untuk puasa. Maka diberikan syarat idza syahidahu, jika dia bertemu dengan bulan Ramadan. Wa adda zakata malihi idza wajabat alaihi. Kemudian selain berpuasa bulan Ramadan, dia juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat jika telah diwajibkan. Artinya zakat ini tidak semua orang muslim, tidak semua umat muslim itu diwajibkan untuk menunaikan zakat. Hanya yang sudah memenuhi syarat dan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, dialah yang diwajibkan untuk zakat. Nanti di situ ada haul, ada nisab, ya, ukuran-ukuran tentang takaran kapan diwajibkan zakatnya, berapa yang dikeluarkan. Ada ukuran tersendiri, dan ini tidak semua muslim diwajibkan zakat. Hanya muslim-muslim tertentu yang sudah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau sudah memenuhi syaratnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Jika dia enggak mengeluarkan zakat, maka dia berdosa. Dan dosanya bukan dosa yang sepele, tapi dosa yang sangat besar dan yang tinggi sekali, ya. Sungguh-sungguh amat celaka bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, tapi dia enggan mengeluarkan zakat. Baru rukun terakhir yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang telah bersaksi, bersyahadat, menunaikan sholat, berpuasa, dan berzakat,
Yang terakhir adalah wa hajja baitillahi in istata'a dzalika. Ya, berhaji ke Baitullah. In istata'a dzalika jika dia mampu. Berarti di sini ada syarat. Ya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak berhaji, yaitu jika mampu. Mampu secara fisik, mampu secara mal, harta, dan mampu secara psikis ataupun orang yang nanti ditinggal di rumahnya. Harus mampu. Dan juga harus aman di perjalanan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi dan dia mampu melaksanakannya, maka dia sudah wajib untuk haji ke Baitullah. Nah, maka orang-orang yang sudah melakukan 5 rukun ini, fahuwal muslimu lahu malil muslimina wa alaihi ma 'alal muslimin, maka dia dihukumi sebagai orang muslim. Baginya hak-hak dan kewajiban sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslim ada hak dan kewajiban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rukun-rukun Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan semua rukun-rukun ini, terutama rukun yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Ya. Semoga kita semua bisa berangkat dan melihat langsung bagaimana Ka'bah, bagaimana Baitullah di haram nanti. Semoga Allah memberikan kita rezeki, memberikan kita umur dan keberkahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.